Selamat pagi, teman-teman. Nama saya Benisa, mahasiswa Rektor Mesin Komplek Jam. Ini saya akan coba menjelaskan untuk tugas sistem pneumatik dan hidrolik. Kenapa disatuin? Karena dia ini tugas yang berbeda antara pneumatik dan hidrolik. Berhubung eh, di pekerjaan saya, pertama ada sampel satu video di mana berkesinambungan antara pneumatik dan hidrolik. Nah, dengan itu saya satuin untuk pneumatik dan hidrolik. Dimulai mungkin dari slide yang pertama itu sistem pneumatik dan boleh sendiri rangkaian skematik backgroundnya. Ini lanjut ke slide 3 tentunya. Sistem pneumatik itu sistem pneumatik dari air compressor dikompres, udara dikompres dengan berbagai macam jenis kompresor ya. Untuk dipilihkan sendiri itu reciprocating kompresor, udara dikompres sehingga bertekanan masuk ke tabung penyimpanan tentunya untuk dialirkan ke berbagai jenis kebutuhan di plant. Sebelum dialirkan tentunya kita tidak tahu kondisi udara yang dikompres itu apa kotor, apa mengandung liquid atau kotoran dan sebagainya macamnya. Maka kita perlukan air service unit atau filter itu untuk filtrasi sebelum dialirkan udara bertekanan ke kebutuhan untuk contoh salah satunya untuk tools-tools yang berpenggerak angin, kontrol valve dan sebagainya macam di kebutuhan di plant. Di sini terbagi dua, sistem pneumatik dan sistem hidrolik. Sistem pneumatik sudah jelaskan tadi. Kebetulan tugas saya ini berhubungan antara pneumatik dan hidrolik. Maka sistem saya juga telah membuat skematik diagram untuk sistem hidrolik sendiri. Dari udara yang telah dikompres dan sudah difiltrasi dan dipastikan bersih, tidak mengandung liquid, kotoran dan sebagainya macam, maka bisa kita alirkan ke hidrolik. Hidrolik valve atau aktuator dengan nanometer tentunya sebelum dialirkan ke hidrolik aktuator single cylinder. Di sini di slide 4 sendiri terdapat eh, penggabungan antara sistem pneumatik dan hidrolik. Ini terdapat dua aktuator di mana ini air input itu berarti size portnya itu sudah 1/4 inch. Ini input udara dari kompresor tentunya. Dari kompresor tentunya di sini ada push button manual. Di bawah ini ada push button manual. Jika kita tekan maka suplai udara akan mengompres atau menekan piston untuk menggerakkan hidrolik atau oli ke single cylinder tentunya. Single cylinder pada mungkin single cylinder pada dapat dilihat pada gambar pada slide 7 ini. Ini ada yang merah ini. Ini dia single cylinder aktuator hidrolik. Suplainya tentunya dari aktuator ini. Aktuator di sinilah letak berkesinambungan antara pneumatik dan hidrolik. Di dalam sini terdapat piston yang berpenggerak angin atau pneumatik untuk mendorong liquid atau oli dengan sistem hidrolik itu sendiri ke single acting cylinder. Ini bagian-bagian lebih rinci terkait aktuator antar pneumatik hidrolik treadle pump kalau namanya itu. Hidrolik pneumatik treadle pump. Ini tentunya pada pedalnya. Di sini terdapat yaitu tadi push button. Jika kita tekan maka dia akan membuka suplai angin. Suplai angin tentunya untuk terusan ke dalam tangki penyimpanan ini, penyimpanan oli, di mana di dalamnya terdapat piston berpenggerak angin. Dia akan masuk melalui port nomor 30 ini, akan mendorong piston untuk mengalirkan oli ke output port pada gambar nomor 4 dengan size 3/8 inch untuk single acting cylinder tentunya. Ilustrasi gambarnya bisa kita lihat pneumatik hidrolik treadle pump pada gambar berikut.
Untuk komponen pneumatik tidak bisa kita gambarkan ilustrasinya dikarenakan letak di plan dan perlu izin lebih atau izin permit lebih untuk masuk ke plan dan jika ingin foto-foto di plan foto-foto yang terlampir atau ilustrasi terampil di PowerPoint berikut ini yang hanya terdapat di shop kami tentunya. Mungkin dapat kita lihat juga sebagai demonstrasi ke video berikut ya. Ini adalah video. Namun antara pneumatik dan hidrolik. Dapat kita lihat di video berikut. Ya, di sini tentunya em, pekerjaan berkesinambungan antara pneumatik dan hidrolik ini untuk pembukaan seating valve atau seating clamp pada engine power cylinder head. Wakai engine kebetulan yang ada di pekerjaan di shop kami yang akan kita buka seating seating valve atau seating clampnya menggunakan single acting hydraulic cylinder yang digerakkan oleh aktuator berpenggerak angin udara atau pneumatik. Yang pertama kita install dulu special tools atau tools spesialnya itu untuk pembuka seating valve-nya. Setelah kita kencangkan, setelah kita kencangkan agar dia terikat ke seating valve valve itu tentu kita masukkan spacernya. Spacer tentunya juga komponen utama yaitu single acting cylinder hidrolik tentunya. Setelah kita install, kita pasang lagi spacernya. Setelah kita pasang spacer, lalu kita kunci. Setelah kita pastikan kita kunci, baru bisa kita lakukan eh, pembukaan seating valve dengan menggunakan single acting cylinder dan aktuator berpenggerak angin. Dan tentunya hidrolik juga di dalam di sini ada sistem hidrolik juga. Sistem hidrolik yang membutuhkan penggerak angin. Ada pedal, tentunya di sini ada pedal pedal manual pedal push button. Jika ditekan maka eh, suplai udara atau pneumatik masuk ke dalam tabung ini, tabung aktuator berpenggerak angin sehingga mendorong piston untuk suplai oli ke single acting cylinder aktuator untuk membuka seating clamp. Hmm, untuk membuka seating valve ini kita memerlukan pressure hidrolik sebesar 500 bar, sekitar 500 bar untuk membuka seating valve ini. Nah, setelah kita lakukan penetrasi dan tentunya ini setelah dirilis juga, setelah dia kebuka, kita akan rilis untuk pressernya sehingga pressure rilis dan oli pun kembali ke tabung tabung hidrolik pump tadi. Nah, ini pengerjaannya masih membutuhkan sekali lagi agar dia benar-benar terbuka, maka kita install lagi single acting cylinder dan spacernya, lalu kita kunci seperti semula. Setelah dikunci, baru kita coba lagi untuk memompa menggunakan drill pump yang penggerak angin. Ya, kita tekan push buttonnya agar suplai angin sesuai 500 bar yang dibutuhkan untuk menggerak naik. Nah, menggerakkan naik single acting cylinder. Nah, ini untuk single acting cylinder sendiri sudah naik ya, berarti sistem valve sudah kebuka. Maka push button di depan sini, push button untuk merilis,
akan kita tekan sehingga angin akan terbuang ke exhaust valve dan oli hidrolik akan kembali ke tabung dreadle pump. Ya, sehingga seating valve atau seating clap sudah terbuka. Oh, mungkin begitu saja video singkat untuk antara berkesinambungan antara sistem pneumatik dan hidrolik. Balik lagi ke sistem pneumatik dan hidrolik sendiri. Di sini berkesinambungan antara kebutuhan untuk penggerak aktuator throttle pump ini, aktuator throttle pump. Disinilah penggabungan berkesinambungan antara pneumatik dan hidrolik. Sistem hidroliknya itu tuh dari aktuator throttle pump, lalu ke manometer atau pressure gauge yang kita butuhkan sekitar 500 bar untuk menggerakkan single acting cylinder ini. Single acting hydraulic cylinder untuk membuka seating club tadi berdasarkan video. Nah, dan di sebelah kiri ini ada sistem pneumatik dari air compressor tentunya tangki penyimpanan udara sementara, lalu air service unit, baru ke treadle pump pneumatik hydraulic treadle pump. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.